Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa rumus penting cara menaksir atau menghitung heritabilitas. Ya, sudah tetap semangat di rumah walaupun di rumah. Ini kondisi yang masih darurat. Jaga kesehatan, physical distancing harus dijaga betul-betul. Yang penting sudah tetap sehat. Oke, sebagaimana materi yang saya berikan kemarin itu dalam PowerPoint dan dalam bentuk Word itu tentang heritabilitas atau koefisien pewarisan sifat. Heritabilitas itu singkatnya itu merupakan salah satu parameter genetik yang menggambarkan berapa besar kemampuan suatu sifat itu diwariskan kepada generasi berikutnya, pada anak-anak cucunya itu. Semakin besar nilai heritabilitas atau mendekati 1, jadi besarnya hak kuadrat itu sampai dengan 1. Semakin dekat 1 itu semakin tinggi tingkat pewarisannya, semakin dekati 0 itu semakin rendah tingkat pewarisannya. Nah, suatu sifat itu pada ternak itu dapat ditaksir nilai heritabilitasnya. Ini nanti sangat penting digunakan pada program seleksi. Sifat-sifat yang daya warisnya rendah itu akan membutuhkan waktu lama sekali untuk diseleksi. Tetapi sifat yang daya warisnya atau nilai H kuadratnya itu adalah tinggi, mendekati 1, itu akan semakin cepat untuk melakukan program seleksi itu. Nah, saya mohon saudara membaca, dipahami teorinya itu. Sudah ada contohnya, sudah ada teorinya, definisinya dan sebagainya. Saya yang menjelaskan cara penaksirannya. Itu pun tidak lengkap karena yang lengkap sudah ada pada materi. Baik, kita mulai aja sekarang. Nah, saya akan langsung cara penaksiran heritabilitas suatu sifat, ya. Cara menaksir heritabilitas atau H kuadrat itu ada 3, tergantung datanya. Yang pertama adalah regresi anak terhadap tetua. Regresi anak terhadap tetua. Dan yang kedua adalah korelasi saudara tiri dan yang ketiga adalah analisis saudara kandung. Oke, ada tiga cara ini, tergantung datanya, ya. Baiklah, kita mulai saja sekarang untuk yang sebelum saya lebih jauh, ya. Ini nanti H kuadrat itu sama dengan 2B. B itu koefisien regresi. Kita tahu ada persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, B-nya ini besarnya berapa dikalikan 2B itu sudah ketemu. Kalau ini nanti sudah tiri, H kuadrat itu sama dengan, kalau kita rumuskan, sama dengan 4 ragam S. Ini ragam ini, ya. Ragam itu ini. Nah, ini ragam. Dibaca ragam. Nanti dari analisis ragam. 4 ragam S dibagi ragam S plus ragam V. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, ini nanti rumusnya H kuadrat sama dengan 2 ragam S dibagi ragam S plus ragam V. Jadi ada 3 rumus ini. Pahami, ya? 1, 2, 3. Baik, sekarang kita breakdown saja. Mulai yang pertama, yang data regresi, analisis regresi anak terhadap tetua. Nah, yang regresi ini, ya, yang regresi anak tetua. Ini syaratnya itu harus yang pertama
tersedia data anak. Misalkan kita mau menaksir heritabilitas berat lahir, maka harus tersedia data anak dulu. Ya, ini nanti sebagai variabel Y. Sedangkan yang kedua harus tersedia data orang tua. Ini nanti ini bisa satu data, misalkan dari pejantan saja atau induk. Kemudian yang kedua ini harus ada dua data. Jika tersedia dua data, yaitu data pejantan dan induk, nanti akan beda. Nah, keduanya ini, data yang dari orang tua ini nanti sebagai variabel X. Itu ya. Jadi ada variabel Y dan variabel X. Nah, sederhananya nanti agar dua data seperti ini kita masukkan ke analisis regresi sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX. Ini konstanta, ini koefisien regresi. Ini koefisien regresi. Nah, kalau sudah ketemu B ini nanti, maka besarnya H kuadrat itu sama dengan 2 dikalikan B. Sederhana sekali. Jadi ini berapa B-nya? Saudara kalau ada data anak dan tua bisa dimasukkan ke Excel, saudara akan menemukan B ini berapa. Ya, B ini berapa? Nah, B berapa itulah nanti langsung dikalikan 2. Itu sudah ketemu heritabilitas atau nilainya koefisien pembahasan sifat. Nah, sekarang B ini dari mana? Itu. Kalau secara statistik untuk manualnya, koefisien B itu sama dengan sigma X kecil Y kecil dibagi sigma X kuadrat. Rumusnya itu aja, itu sangat sederhana. Jadi cukup itu aja. Nah, ini dari mana? Itu sigma X kecil Y kecil ini sama dengan sigma X Y besar dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Kalau yang ini sigma X kecil kuadrat itu sama dengan sigma X kuadrat dikalikan sigma X dikuadratkan per N. Ini artinya data itu dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Ini. Kalau yang ini data dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, semuanya ini nanti ada. Misalkan begini, kita mau menghitung H kuadrat berat lahir kambing. Tersedia, ini data dari pejantan. Data dari pejantan sebagai X, ini data anak sebagai Y. Misalkan begini. Kita mempunyai beberapa sampel, misalkan aja ada 5 sampel. Pejantan ini yang pertama berat badannya 3,8. Misalkan aja. Ini 2,5, 3,1, ya, 3,2, 1, 2, 3, 4, mungkin 2,9. Anaknya ditimbang berat lahirnya, misalkan saja ketemunya ini 2,9. Ini ketemu 3,1. Misalkan aja. Ini ketemunya 3,2. Ini 3,4. Ini 2,9. Misalkan saja ketemunya 2,5, 2,9, 2,7. Nah, dari sini nanti kita teruskan. Ini ada X kuadrat, ada XY. X kuadrat itu berarti ini 3,8 dikuadratkan disisikan ke sini. 2,5 dikuadratkan disisikan di sini. Sedangkan XY itu ini 3,8 kalikan 2,9. 3,8 kali 2,9. Ini 2,5 dikali 3,1 dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan nanti, ini sudah merupakan sigma X, ini sigma Y, ini sigma X kuadrat, ini sigma XY.
Nah ini digunakan berapa? Ini nanti di sini sigma x dikuadratkan atau ini sigma y digunakan di sini nanti sigma x kuadrat ini berapa, ini nanti dimasukkan. Nah ini dari sana masukkan ke sana. Sigma xy ini nanti tinggal dimasukkan, ini masukkan ke sana. Nah sudah ketemu itu berarti sudah Anda sudah menemukan b. B ini sudah ada angkanya, nanti tinggal dikalikan h kuadrat sama dengan 2 kali b. Kalau Anda menggunakan Excel lebih mudah, langsung aja digunakan Excelnya, itu ya, gunakan Excel. Saya kira itu penjelasannya. Contohnya sudah banyak, ya. Contohnya sudah banyak. Silakan dibaca di materi saya itu. Korelasi saudara tiri. Ini prinsipnya satu, ada beberapa pejantan. Tiap pejantan kawin beberapa induk, bisa satu, beberapa induk ya, 2 atau 3 itu. Tiap induk punya satu anak yang diamati. Tiap induk satu anak. Kalau kita gambarkan, misalkan aja pejantan A, B, C. Nah ini kawin dengan induk pertama, ini anak nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini berarti pejantan A kawin dengan 5 induk. Masing-masing induk, ini kalau kita buat induk, ini anaknya, ini anaknya, ini anaknya, ini anaknya. Jadi induknya berbeda-beda. Nah ini berarti 1 dan 2 ini apa hubungannya? Saudara tiri. 1 dan 3 saudara tiri. Nah kalau data seperti ini berarti kita gunakan analisis saudara tiri. Ya, ini jadi 1 dan 2 ini saudara tiri, bukan ini dengan ini, beda lagi, ada urusannya kalau dengan ini. Antar pejantan ini hubungannya apa? Karena anak-anak ini adalah saudara tiri. Ini kalau datanya seperti ini, maka nanti kita gunakan ini. Nah, rumus ya ini metodenya yang digunakan. Metodenya apa? Metode analisis variansi. Jadi analisis variansi pola tersarang 2 tingkat. Yang digunakan analisis variansi pola tersarang 2 tingkat. Nanti rumus utamanya adalah H kuadrat sama dengan 4 ragam S dibagi ragam S plus ragam V. Nah, tugas kita adalah mencari ini. Ragam S-nya ini berapa? Ini berapa? Ragam V-nya berapa? Nah, ini kalau sudah ketemu ini, angkanya akan ketemu. Nah, untuk mendapatkan ini, nanti kita lihat pada tabel ANAVA. Tabel ANAVA. Itu. Jadi tabel ANAVA. Kalau sudah hitung nanti akan ketemu nanti ada tabel ANAVA-nya. Di tabel ANAVA-nya inilah ada ragam S dan ragam V. Kalau sudah ada ragam S, ragam V, kita masukkan ke rumus ini, berarti ketemu H kuadrat. Itu aja loh, simpel. Oke, saya kasihkan contoh sekarang. Contohnya, misalkan saja ada 4 pejantan. Jadi S-nya atau pejantan sama dengan 4. Misalkan saja A, B, C, D. Masing-masing punya 6 anak dari induk yang berbeda, yang diukur berat lahirnya. Misalkan aja ini yang diukur berat lahir kambing PE. Ya, ada 1,8, 2,1, 3,4, 3,2, 3,4, 3,1, 2,9 misalkan. Ini ada 1,7, 1,8, 1,2, 1,5, 2,1. Misalkan aja ini berat lahirnya. Ini berat aja 1,9, 2,4,
2,9, 2,5, 2,6. Ini 2,1, 2,8, 2,8, 2,8, 2,9. Nah, udah seperti ini aja. Ini nanti bisa saudara hitung mulai dari JK total, JK pejantan atau pejantan, dan JK anak atau JK ganda. Dari JK ini sudah baca sudah contohnya, sudah baca saja, sudah ada di contohnya itu. Dari JK ini masukkanlah ke tabel ANAFA. Tabel ANAFA. Misalkan aja ini tabel ANAFA-nya. Misalkan aja tabel ANAFA ini ditemukan angka-angka sebagai berikut. Misalkan saja, saya kasih contoh aja biar enak. Tabel ANAFA. Nah, ini nanti sumber variasi antar pejantan, kemudian antar anak, kemudian total. Ini aja. Ini kan ada DB, ada JK, ada KT. Nah, ini nanti ada angkanya. Pejantannya 4, berarti DB-nya 3. Anaknya itu berarti TR-1. Ini 5 kali 4 20. Totalnya ada 23. Ini kan ada 24, jadi ini 23. JK-nya JK pejantan, masukkan angka di sini. JK S. Kemudian JK anak dari JK ini masukkan ke sini. Dan JK total bawahnya. Hitung kuadrat tengah. Ini jumlah kuadrat tengah. KT itu sama dengan JK per DB. Itu. Misalkan aja ini saya kasih 9 itu ya. Ini saya kasih angka yang aja 20 atau 40. Berarti totalnya 49. Oke. Ini berarti 9 per 3 sama dengan 3. Ini 40 per 20. Dan berapa? Ada 2. Ini aja. Nah, di sini ini komponen ragamnya. Komponen ragam. Ingat 9, 40, 9 dari sini tadi, JKT, JKS dan JK anak. Masukkan ke sana. Nah, ini dari sini dulu. Inilah ragam W. Ragam W itu sama dengan 2 ini. Nah, di sini ini ragam W plus K ragam S. Nah, ragam S. K ini jumlah anak per pejantan, yaitu 6. Ya, sehingga dari ini kalau kita tarik ke atas sama 3 sama dengan ragam B-nya berapa ini? 2 plus K-nya berapa? 6. K ini jumlah anak per pejantan ya. Kemudian ragam S. Sehingga ini sama dengan 3 min 2 sama dengan 6 ragam S. Ragam S sama dengan, tinggal ini aja, jadi berapa? 1 per 6. 1/6. Inilah ragam S. Nah, setelah itu kita sudah menemukan berarti ragam W sama dengan 2, ragam S sama dengan 1/6. Dari angka ini ya, nanti kita masukkan H kuadrat, tadi rumusnya 4 ragam S per ragam S plus ragam V. Tuh. Ini berarti sama dengan 4 dikalikan 1/6 ya, dibagi 1/6 plus 2.
Ini kalau kita hitung 6, 12 per 6, jadi 13 per 6 nanti ini. Ini sama dengan 4 per 6 dibagi ini 12 per 6, 13 per 6. Kalau mau nggak pakai kalkulator ya, jika ini dinaikkan jadi 24, ini di sini ya, 6-nya ke bawah, dikalikan 13 kali 6. Sudah, itu sudah ketemu angkanya. Ya. 24 dibagi 13 per 6. Ketemu angkanya. Itulah besarnya dari H kuadrat. Dikasih. Nah, kalau sudah hitung nanti kan ketemu lah kalkulator gampang, sekitar 0,3. Nah, inilah nilai H kuadrat. 0,3 ini sudah termasuk bagus, masuk tinggi. Simpel saja. Itulah metode perhitungan H kuadrat dengan analisis saudara tiri sebapak. Metode yang ketiga yaitu metode analisis saudara kandung. Analisis saudara kandung. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Ini ada dua macam ya. Itu yang pertama, satu pejantan kawin dengan satu induk dan induk punya anak banyak seperti ayam, entok, itu contohnya itu. Nah ini sekarang yang kedua, satu pejantan kawin dengan beberapa induk, dan tiap induk punya anak banyak. Nah, ini anaknya, sehingga yang muncul nanti adalah saudara kandung. Contoh ini, yang pertama ini misalkan saja. Ada pejantan A kawin dengan induk 1, induk pertama, induk 01. Dia punya anak misalkan saja 3, 1, 2, 3. Kemudian dia kawin dengan induk yang kedua, punya anak 4 misalkan saja. 1, 2, 3, 4. Ada pejantan B juga gitu, kawin dengan induk yang kelima misalkan saja. Punya anak 2, 1, 2. B kawin dengan induk yang ke-6 misalkan saja, punya anak 5, 2. Nah ini sudah perhatikan, ini membentuk saudara kandung. Ini saudara kandung. Gitu. Nah, ini nanti prinsipnya sama. Setelah kita buat tabulasi data, ya, metodenya melalui apa? Melalui ANAVA. Kalau yang pertama ini itu ANAVA, pola tersarang 2 tingkat. Kalau yang kedua ini, ya, itu pola tersarang 3 tingkat. Pola tersarang 3 tingkat. Ya, bedanya itu aja. Kalau nanti ANAVA sama, yang dari apa nanti? Ragam, tetap ragam. ANAVA itu berarti ragam, gitu ya. Sehingga kalau sudah kita temukan ragam-ragamnya, dari mana? Ini nanti kalau saudara hitung, nanti ada tabel ANAVA seperti tadi yang saudara tiri. Tabel ANAVA. Nanti kita temukan ragam S dan ragam V, sama persis. Cuman kalau sudah ketemu ini, kita masukkan ke dalam rumus H kuadrat sama dengan ini 2, bukan 4 lagi, ini 2 kali ragam S per ragam S plus ragam V. Ini sama, cuma ini angkanya 2, tadi yang tadi itu 4, ini 2. Ini 2. Nah, angka-angka ini ada pada tabel ANAVA. Ya, jadi jangan khawatir, ini akan muncul di tabel ANAVA seperti tadi. Ya, oke. Sudah lihat sekarang, misalkan saja
Saya buatkan yang 3 tingkat misalkan saja. Ini yang 3 tingkat. 3 tingkat. Yang pola bersarang 3 tingkat. Misalkan saja ini pejantan A. Pejantan A ini kawin dengan induk pertama, induk kedua, induk ketiga. Ya. Nah, masing-masing nanti ini punya anak. Pejantan B juga begitu. Kawin 3 induk, induk keempat, induk kelima, induk keenam. Nah, yang ke C, pejantan C yang itu induk ke-7, induk ke-8, induk ke-9. Saya buat gampang saja. Jadi masing-masing pejantan kawin dengan 3 induk. Lah tiap induk ini punya anak banyak. Ini anak nomor 1, anak nomor 2, ini datanya. Yang kita ukur misalkan aja berat lahir tetap. Ada kelinci misalkan berat lahir kelinci dalam satuan gram misalkan aja. Ketemu di sini ada yang 56 gram, 50 gram, 49, 62 misalkan aja. 63, 1, 2, 3, 4, 5. Anaknya 55 misalkan. Ini kita ukur berat lahirnya. Ini juga begitu. Jangan ada 51, 62, 41, 52, 54 dan seterusnya. Ini ada datanya semuanya. Datanya data berat lahir anak kelinci. Nah, dari sini ini nanti ya, dari tabulasi ini kita hitung nanti JK total. Cari di buku sudah ada. Kemudian JK pejantan. Cari di buku sudah ada. Kemudian ada JK induk. Cari kan ada. Kemudian ada JK anak. Cari sana ada. Nah, dari JK ini nanti selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel ANAFA. Gitu loh. Jadi kita masukkan ke dalam tabel ANAFA. Tabel ANAFA-nya begini, ya. Tabel ANAFA. Tabel ANAFA. Ini sumber variasi. Ini antar pejantan, kemudian induk, anak, atau galat. Ya, kalau total. Nah, DB itu tadi jumlah pejantannya kan 3, ini menjadi 2. Induknya berarti 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Kemudian anaknya itu berarti 5. Berapa? 3 dikali 3 9, 9 dikalikan 4 36. 36. Ini totalnya berapa ini? Oke, berapa? 42. 44 ya. 44. Nah, ini tinggal JK, KT sama sini komponen ragam. Komponen ragam. Kayak simbol yang ini. Nah, JK angka-angka ini dimasukkan ke semuanya. Masuk ke sini. JK ini. Nah, ini tinggal sama seperti tadi. Ini tinggal dibagi saja. Ya, misalkan nanti ini kita buat berapa ini? 10, nanti biar gampang. 10 atau 12. Nah, ini nanti kita buat misalkan saja 36. Ini biar memudahkan saya menghitungkan. Ini saja kita buat 42. Oke, berarti ini KT. KT ini JK per ini ketemu 6. 36 dikurangi 6 berapa ini? Mulainya jangan 6. Ini kita buat 24 saja. 24 dibagi 6 ketemunya 4. Jangan aja. 42 dibagi 36. Kita hitungkan dulu. Berapa itu, Gus? 30 terus. 42 dibagi 36.
1,17. Baik. Nah, seperti ini. Tinggal saja di sini. Ini ragam B. Ragam B sama dengan 1,17. Ini rumusnya yang induk ini sama dengan ragam B plus N1 ragam D. D itu den, induk. B itu anak, S itu pejantan, sire, dari kata sire pejantan. D itu den ya. D itu dari kata den, itu induk. Kalau S itu sire, itu pejantan. Anak itu bitin. Ini dari sini kita tarik ke bawah dulu untuk memudahkan. Ini kita hitung, ya. Berarti 4 sama dengan 4 itu ini sama dengan ragam B-nya berapa ini? 1,17 ditambah N1. Ini jumlah anak per induk. Tadi berapa? 5. Jumlah anak per induk. Sengaja 5. Ini 5 dikali ragam D. Berarti ragam D sama dengan 4 dikurangi itu ya, sama dengan ragam D sama dengan 4 dikurangi 1,17. 4 dikurangi 1,17 sama dengan 2,83 per 5. 5-nya ini dibawahkan per 5. Nah, ini 0,56. 0,5 ragam D. Nah, ini tarik ke sini sekarang. Ini ragam B sama dengan N1 ragam D plus N2 ragam S. N2 itu jumlah anak per pejantan 15. Berarti induknya 3, masing-masing induk punya anak 5. Jadi anaknya 15 per pejantan itu. Sehingga ragam B, ragam D sudah ketemu, ya. Ragam B, ragam D sudah ketemu. Sehingga kita tarik angka ke bawah ke atas ini. 6 ini ya, 6 sama dengan saya tuliskan dulu. Ragam B plus N1 ragam D plus N2 ragam S. Ini kalau kita tarik nanti ragam S itu sama dengan 6 dikurangi ragam B tadi berapa? Ragam B nya 1,17 dikurangi ini ragam D tadi 0,56 dikalikan N1 ya. 0,56 N1 itu dikalikan 5 berapa ini? 83 ya. Per N2 itu jumlah anak per pejantan yaitu 15. Gitu aja. 6 dikurangi ini ragam B, N1 itu 5 jumlah anak per induk dikalikan ragam D nya 0,56 itu 2,83. Ini ya. Jadi ketemunya 6. Jadi 6 dikurangi 1,17 dikurangi 2,83 sama dengan 2 dibagi ini 2 per 15. Nah, 2 per 15 0,13. Inilah ragam S. Jadi ragam S ketemu, ragam B ketemu. Ragam S-nya itu 0,13, ragam B-nya 1,17. Sehingga dari sini nanti ya kita hitung aja langsung. H kuadratnya itu tadi sudah saya tuliskan, H kuadrat sama dengan 2 ragam S per ragam S plus ragam B ya. 2 dikalikan itu ragam S-nya itu 0,13 dikali 0,13 dibagi 0,13 plus ragam B-nya 1,17 ini 1,17 ya. Kita hitung aja 2 kali 2 sama dengan 0,26 per ini pernya dibagi
0,13 ditambah 1,17 kurung tutup sama dengan, nah ini ketemunya 0,205. Ini dibagi dengan 1,343. Temunya ini. Inilah besarnya H kuadrat. Besarnya heritabilitas atau koefisien pemarisan sifat dari berat lahir pada kelinci 0,2. Nah, ini yang saudara kandung yang langsung yang susah ini yang 3 tingkat. Kira-kira penjelasan ini saya kira sudah ada di materi yang saya berikan. Itu penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.